Nah, itu saya sudah mulai kejanggalan-kejanggalan itu sudah mulai bertumpuk. Pernah suatu ketika saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dana yang sudah diposkan untuk masjid itu dialihfungsikan untuk selain masjid. Kebetulan saat itu sedang pembangunan sekolah boarding school. Dana dititipkan jamaah ini untuk masjid, tapi dialihfungsikan untuk yang lain. Saya sempat nanya di situ. Pertama dari kelompok. Dari kelompok, karena saya melihat mata kepala saya sendiri. Kebetulan saya di situ adalah tinggal di komplek daerah saat itu. Sudah mulai bertumpuk. Akhirnya saya bawa lagi ke masalah keuangan. Saya coba sampaikan ke keuangan. Pernah suatu ketika saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dana yang sudah diposkan untuk masjid itu dialihfungsikan untuk selain masjid. Kebetulan saat itu sedang pembangunan sekolah boarding school ya. Biasanya kan di dalam Islam Jamaah itu ada pembangunan sekolah-sekolah IT, SD, SMP, SMA, IT. Nah, dana dititipkan jamaah ini untuk masjid, tapi dialihfungsikan untuk yang lain. Saya sempat nanya di situ. Pertama dari kelompok. Dari kelompok, karena saya melihat mata kepala saya sendiri. Kebetulan saya di situ adalah tinggal di komplek daerah saat itu. Jadi saya melihat kepala mata sendiri. Saya melihat ini adalah materialnya masjid. Akhirnya ditarik untuk pembangunan selain masjid. Saya sempat tanya ke tim pembangunan saat itu, ketuanya. Saya tanya, yang seperti ini boleh apa enggak? Ya dia bilang boleh, karena sudah dari keimaman, sudah dari perintah keimaman. Terus saya tanya lagi, Bapak orang iman bukan? Ya orang iman. Kenapa mas? Kalau Bapak orang iman, harusnya Bapak tahu dong, Bapak diamanahi untuk ke masjid. Dialihfungsikan artinya itu sudah perintah maksiat dong. Kecuali Bapak sudah minta izin sama yang memberi amanah, saya bilang. Nah, di lain hal, saya pun juga sempat nanya ke tim pembangunan, karena tim pembangunan masjid saat itu sempat mengeluh kekurangan air, jadi harus membuat sumur lagi. Saya tanya, kenapa nggak bikin sumur baru aja gitu? Karena yang tadi sudah ngebor sumur itu ternyata airnya tidak ada airnya, kering. Kenapa nggak bikin sumur baru aja gitu? Jawabannya dia, karena tidak ada dananya gitu. Masya Allah saya bilang. Setahu saya dari kelompok untuk masjid aja setiap bulan itu tidak kurang dari 30 juta. Dari mana bisa bilang tidak ada dananya? Itulah akhirnya saya mulai mengorek, naik ke desa naik ke daerah pun tidak bisa menjelaskan. Bahkan kiai daerahnya pun saat saya menanyakan itu tentang penjatahan, tentang pengalihfungsian pos yang sudah ditentukan, 3 bulan berturut-turut saat kalau dibilang itu terkumpulnya semua KU dari KU kelompok, KU desa, KU daerah, satu daerah ini terkumpul setiap bulan sekali, itu semua 3 bulan berturut-turut saya sampaikan hal itu belum dapat solusi. Bahkan dari kiai daerahnya sendiri gitu. Tidak ada solusi. Yang akhirnya saya mulai berpikir, kok di bulan berikutnya orang tua saya yang dihadapkan ke saya gitu. Untuk kalau bahasanya sih sebagai MC di forum keuangan itu, yang menentukan koordinator masalah keuangan. Yang saya tahu sendiri bahwa orang tua saya itu tidak pernah tahu masalah keuangan, tidak pernah punya background tentang keuangan. Jadi dari hal itu saya mulai
apa ya, pikiran ini mulai aneh gitu. Saya flashback ke 3 bulan kemudian, kayak ke 3 bulan sebelumnya. Oh iya, 3 bulan sebelumnya memang tidak dapat solusi. Ternyata orang tua saya sendiri yang akhirnya harus menyelesaikan, harus mendapatkan solusi itu mau tidak mau gitu. Karena bagi saya sudah sampaikan hal yang seperti ini adalah merusak amanah. Anda diberi amanah, tapi Anda menyelewengkan amanah. Padahal yang membuat peraturan itu Anda sendiri. Saya sudah sampaikan seperti itu. Kalau memang ini mau ditarik-tarik ya ke sana kemari, satukan, jangan dibuat beberapa poin. Artinya Anda tinggal bilang ini kas untuk semua hal. Selesai. Dan sampaikan ke semua jamaah yang memberikan amanah. Selesai, saya bilang begitu. Tapi tidak pernah tersampaikan, tidak pernah terlaksana yang seperti itu. Karena bagi saya memiliki ketakutan sendiri. Ancamannya Allah di surat Al-Mu'minun ayat 8 itu sudah menjadi ketakutan saya gitu. Ini Allah, Khaliqul, pencipta semuanya, kasih kita amanah. Artinya Allah itu mencoba, pantaskah kita untuk diberi amanah di situ? Tapi ternyata kita nggak bisa jaga amanah. Saya sempat tanya kepada forumnya pengurus inti di kelompok, kita ini mau cari surga apa cari neraka? Kalau saya amal soleh untuk mendapatkan neraka, buat apa saya amal soleh? Mending saya tidak usah amal soleh. Kalau saya yang niatnya adalah mencari surga dengan jalan menjadi pengurus, ya saya akan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Rasulnya dalam agama ini gitu. Tapi jawaban mereka ya tapi kan ini semua adalah ijtihad dari keimaman gitu. Bukan atas nama pribadi. Duh, bagi saya itu sesuatu hal yang Masya Allah ya. Makhluk manusia, mereka tidak pernah mengatakan itu maksum, tapi seakan-akan di mata saya manusia ini maksum gitu, karena menyandang predikat imam gitu. Saya jadi Masya Allah ya, siapa Anda dalam hati saya, siapa Anda dimaksumkan orang ini, siapa Anda gitu. Malaikat bukan. Setelah antum hijrah dari Islam Jamaah, gimana, ada perlakuan yang nggak baik nggak dari Jokam? Ya alhamdulillah sih setelah saya hijrah, di keluarga kami, khususnya keluarga kecil saya, itu tidak ada perlakuan persekusi yang saya rasakan gitu. Cuman mungkin di keluarga adik saya itu ada persekusi yang saya kira itu tidak pantas untuk disampaikan gitu. Tidak ada masalah tiba-tiba diusir. Bahasanya itu bukan diusir secara langsung. Jadi bahasanya kalau saya ikuti itu begini. Ngapain kamu di sini? Munafik kamu, keluar dari sini. Ngapain kamu di sini? Masya Allah. Saya bilang ya Allah. Akhirnya adik saya pun menyampaikan ke saya jangan emosi. Ya saya bilang ya oke, insya Allah saya tidak akan emosi. Cuman mungkin saya agak kurang nahan emosi gitu, akhirnya terlepaskan juga. Saya pernah sampaikan ke adiknya yang tadi persekusi ke adik saya sampaikan, saya tanya, di mana kakakmu? Saya pengen melihat sih, karena saya tidak pernah ketemu gitu, karena saya merasa sebagai keluarga, ada keluarga yang persekusi seperti itu, bagi saya ya ini bukan kelakuannya orang iman, lebih menjurus ke kelakuannya orang di luar iman. Nah, dari hal-hal seperti itu, ya harapan saya cobalah berpikir jernih, baca dasarnya kita hidup di dunia ini apa, cari ilmunya. Mungkin saya pun juga dulu merasa mungkin kekurangan ilmu. Cobalah kita sama-sama mencari ilmunya. Apa, untuk apa kita hidup? Terus kita dikasih amanah untuk apa gitu. Terus kalaupun saya harus membela golongan ini, benar apa enggak gitu. Nah dari situ coba kita berpikir, coba kita
cari lagi lah, cari lagi untuk apa kita beramal soleh di dalam jalannya Allah kalau kita mencari neraka. Untuk apa kita beramal soleh di katanya di sabilillah tapi melanggar perintahnya Allah. Yaitu aja sih insya Allah. Coba direnungkan lagi, coba dibawa pada saat doa-doa di sepertiga malam yang akhir. Coba direnungkan diri kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan harapan saya semua jamaah Islam jamaah mau berpikir. Insya Allah itu aja sih. Insya Allah ini adalah tambahan sedikit. Saya sebagai orang yang dulu pernah andil di dalam keuangan kelompok, saya mohon maaf kepada semua jamaah, khususnya di kelompok maupun di kepengurusan desa dan daerah. Saya mungkin pernah ikut mendoktrin, menyampaikan bahwa persenan itu wajib. Saya mohon maaf, itu adalah karena keterbatasan saya tentang ilmu. Saya benar-benar pada saat itu adalah saya masih jahiliyah benar. Ya, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf ini memudahkan saya untuk di hadapannya Allah nanti. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang masih di Jokam? Buat teman-teman yang masih di Jokam, yang saya yakin sudah mulai pada berpikir, teruskanlah berpikir. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu dalil andalan di Jokam. Cermati kewajiban semua muslim. Kalau Anda tidak boleh mencari ke sini, tidak boleh mencari ke sini, ingat, setan itu selalu menjauhkan manusia dari ilmu. Itu aja insya Allah. Coba renungkan, coba cermati lagi, kita ini mengikuti siapa. Insya Allah itu aja. Jazakumullah.